siap apa lagi? Udah tambah tadi udah buang? Nanti buangnya nanti ya. Oke, hari ini ada teman-temannya yang nggak hadir di sekolah? Siapa-siapa aja yang nggak hadir? Tadi Arif, Al, Razia, banyak Bu Saiful. Ada keterangannya ya. Nanti sekarang Ibu absen, kasih keterangannya kenapa nggak datang ya. Itu semuanya perhatiannya. Dan dulu. Dani Amelia, Hadir Bu. Fatih Mirza, Hadir Bu. Munira, Hadir Bu. Nada Mutia, Hadir Bu. Baiklah, untuk hari ini sebelum kita melanjutkan materi IPA kita akan mereview kembali mapel atau materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemarin kita sudah pelajari mengenai pewarisan sifat antara dominan, resesif, dan intermediate. Jadi sekarang Ibu bertanya pada anak Ibu, kalau sifat yang muncul akibat perkawinan dari kedua orang tua atau persilangan itu disebut apa? Sifat yang muncul? Ya, coba. Sifat dominan. Oke, berarti sifat dominan itu sifat yang muncul dari keturunan yang diperoleh dari parentalnya. Ya. Jadi sifat yang muncul itu adalah sifat dominan, sifat yang tidak muncul itu adalah sifat resesif. Berarti resesif itu kalah daripada dominan. Dominan itu lebih menang. Dia yang lebih istilahnya tampak. Sedangkan resesif itu tertutupi. Kemudian minggu lalu juga kita sudah mempelajari mengenai sifat yang intermediate. Intermediate itu perpaduan antara sifat dominan dan sifat resesif. Enggak dominan, enggak resesif. Dia itu perpaduan sifat daripada kedua orang tua. Contohnya, minggu lalu apa contohnya? Kalau orang tuanya kulitnya putih, yang ayahnya putih, ibunya hitam, anaknya enggak terlalu putih, enggak terlalu hitam. Nah, jadi itu contoh
udah yang namanya bentuk kuasa Allah yang membuat kita itu bisa mirip dengan orang tua kita. Padahal individunya berbeda, orangnya berbeda, tapi bisa mirip. Ya kan? Bisa mirip dengan orang tua kita. Orang tua kita punya tubuh tinggi, kita punya tubuh tinggi. Kita jangan sampai orang tua kita ada orang yang melihat, orang lain yang melihat, dia itu bisa tahu, oh ini anak bapak ini, oh ini anak ibu ini. Kenapa? Karena ada sifat-sifat ataupun bentuk ataupun tampilan orang tua kita menurut pada kita. Walaupun nanti ada pertanyaan, misalkan itu anak ibu ya, itu anak bapak ya, itu cuma penguat ataupun peyakin. Tapi bahwasanya dia itu sudah tahu, oh ini mirip, pasti anak bapak ini, pasti anak ibu. Seperti itu nak ya. Kembali lagi ke fenotip. Jadi kembali lagi ke fenotip dan genotip. A besar dan B besar ini dominan, dikatakan dominan. Misalkan ada satu sifat yang namanya besar pada buah besar. Lawannya berarti buah kecil. Buah besar ini harus dilambangkan dengan B besar. Berarti dia lebih dominan. Sedangkan untuk buah kecil ini dilambangkan dengan B kecil. Buah B kecil. Dan apabila dia disilamkan nantinya bisa terjadi B besar dan B kecil. Ini tetap penyebutannya adalah buah besar karena B besarnya tetap menang dibandingkan B kecil. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah sifat fenotik pada suatu individu dapat berubah? Coba Aulia, Bu. Ya, sampai di sini dengan penjelasan Ibu tadi, anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Aulia. Apakah sifat fenotik pada suatu individu dapat berubah? Apakah sifat fenotip pada suatu individu itu dapat berubah? Ya, pertanyaannya cukup bagus. Jadi, sifat fenotip itu sifat lahir, yang berarti tampak ya. Bisa saja berubah kalau terjadi persilangan, perkawinan. Bisa saja berubah. Karena persilangan ataupun perkawinan terjadi dengan dua individu. Tak mungkin dia bisa kawin dengan satu. Sedangkan individu satu ini membawa sifat yang begini, individu satu lagi membawa sifat yang seperti ini, sehingga terjadi kolaborasi, perpaduan. Jadi jawabannya bisa saja sifat fenotip itu berubah. Paham anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, Dada silakan. Persilangan dua sifat berbeda itu bagaimana contohnya Bu? Apa harus ada parental ganda? Oke, maksudnya di sini parental ganda harus ada dua ayah, dua ibu gitu. Ini tidak perlu yang namanya adanya parental ganda. Yang penting ada orang tua. Ada
paham, tanyakan sama ibu. Soalnya, bukan jawabannya yang ditanyakan sama ibu. Sudah dapat semuanya? LKS-nya sudah dapat semuanya? Ya, boleh dikerjakan. Nanti waktu bilang waktu kita sudah habis, sudah 10 menit, sudah selesai semuanya? Oke, boleh dikumpulkan. Jadi, kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah bahwasanya sifat fenotip ini adalah sifat gen yang menunjukkan ekspresi yang bisa langsung dilihat oleh panca indera, sedangkan untuk fenotip adalah laporan genetik yang apa? Yang terkandung pada suatu makhluk hidup. Iya, padahal di buku ada semuanya, tapi nggak dibaca. Kenapa harus ada cuma 1 orang? Yang lain, suaranya masih ada suara kan? Masih. Kemudian untuk yang genotip ditulis dengan huruf kapital, sedangkan yang untuk fenotip